Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi akan masuki bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Di bulan ini, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat, sempat, sehingga kita bisa menghadiri ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang sangat indah ini. Mudah-mudahan semua amalan kita, kebaikan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa mudah-mudahan semua kekurangan kita, kekhilafan kita, kealpaan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, uswah hasanah kita. Kita semua yang belum pernah bertemu beliau, tetapi sangat mencintai beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, mewarisi Quran dan sunnahnya, serta mengamalkan semua ajaran-ajarannya semampu kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk dapat mengikutinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib Jumat pada siang hari ini kami mengajak diri kami sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan semua amalan kebaikan kita, apalagi amalan-amalan yang wajib. Tadi panitia sudah menyampaikan, sekarang sudah saatnya menyiapkan binatang kurban yang terbaik sebagai tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kurban dari kata-kata koruba artinya mendekat. Kurban artinya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua yang diberikan kecukupan rezeki, ikhlas mengikuti ajaran kurban yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang kemudian diabadikan perintahnya di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, izinkanlah dalam bulan yang sangat baik ini, Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 18 ini, kami menyampaikan sebuah ayat dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan ini tertera di dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bilangan 12 bulan itu sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya sudah sangat lama, ya, sangat tua. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, dzalika dinul qayyim. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, kafah. Ya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, paling tidak ada 5 poin pesan penting dari surat At-Taubah ayat 36 tadi. Yang pertama, menjelaskan mengenai penetapan bilangan bulan 12. Allah sudah menetapkan bilangan bulan selama setahun 12 bulan. Yang tadi disebutkan diantaranya yang 4 adalah bulan yang sangat istimewa. 4 bulan haram yang disebut haram tadi, Dzulqa'dah, sekarang ini sudah pertengahan. Kalau kita melihat rembulan di malam hari, ya, sudah kelihatan sangat jelas, ya, sudah mulai besar, ya, bahkan mungkin lama-lama mengecil. Kemudian Dzulhijjah, ya, kita tahu betul bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Semoga para jamaah haji yang akan berangkat maupun yang sudah sampai semuanya sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat ibadah haji, rukun wajib maupun sunnah-sunnahnya secara lengkap. Dan kita yang belum haji atau sudah pernah haji, kita juga berdoa semoga Allah anugerahkan kita rezeki yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allahumma balighna Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang diagungkan dan diharamkan peperangan di dalamnya. Dikatakan Dzulqa'dah dari kata qa'adha itu artinya duduk, ya, diam. Dzu artinya punya, artinya apa? Bulan itu
orang harus meletakkan senjatanya, ya, kecuali ya, kita diperangi oleh orang-orang musyrik, orang kafir tadi, maka kita boleh ya mempertahankan diri secara kafah tadi itu. Kemudian di bulan ini juga kita dilarang berlaku dolim. Tadi dikatakan mendolimi diri sendiri juga tidak boleh. Tidak tidur selama semalam tanpa alasan, ya, namanya mendolimi. Ya. Wa ja'alal laila libasa, wa ja'alan nahara ma'asya, aku jadikan malam sebagai pakaian bagimu untuk istirahat, untuk ibadah. Ya. Diminta sepertiga malam saja, tidak usah semuanya. Ya, paling akhir ya. Kalau tidak bisa di awal atau di tengah-tengah, ya, untuk istirahat. Wa ja'alan nahara ma'asya, aku jadikan siang untuk mencari nafkah untuk penghidupan. Kita diminta bergerak di siang hari. Ciri-ciri hidup, hayat itu harokah. Ciri-ciri hidup itu bergerak. Lihat saja air itu. Kalau tidak bergerak itu bahaya airnya. Bisa jadi itu sungainya dalam, atau airnya bisa dihinggapi nyamuk yang berbahaya. Maka air harus bergerak. Di Jogja musim hujan ini ya, kalau ada air berhenti bahaya ya. Karena apa? Ya, di situ akan ada lubang ya, di jalan banyak yang tergenang air. Karena itu air harus mengalir, tidak boleh disumbat, ya, diberikan aliran yang baik. Pedagang kalau mau laris dagangannya harus bergerak, baik online maupun offline ya. Di pasar harus dinamis. Orang mau beribadah harus bergerak. Bayangkan para jamaah haji bergerak dari rumah ke masjid raya di daerahnya, masuk ke asrama haji, bergerak naik pesawat sampai ke Jeddah, bergerak lagi naik bis menuju Madinah, kemudian bergerak lagi naik bis menuju Makkah, bergerak lagi menuju Mina, bergerak menuju Arafah, terus bergerak. Jadi ibadah tidak hanya diam, tapi ada gerakan. Sholat juga begitu, ada gerakan. Mulai dari gerakan mulut, qala yaqulu bergerak, kalau mulut kita diam, mulut kita tidak sehat. Kalau mulut kita hanya diam, nggak bisa bicara, tidak sehat. Karena itu semua harus digunakan, digerakkan untuk beribadah. Untuk para pelajar yang sedang sekolah atau kuliah, mencari ilmu juga harus bergerak, tidak boleh diam. Mendatangi guru, datang ke sekolah tepat waktu, ya, bergerak mengikuti kursus-kursus, ya, diskusi-diskusi kelompok, melakukan penelitian, tidak boleh diam. Ya, para ulama sudah berwasiat ya dalam kitab ya, Ta'lim Muta'alim disebutkan ahilan tanalu ilma illa bisittin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul usad wa tuluz zaman. Ya. Jadi salah satu syaratnya itu adalah gerakan mencari ilmu itu adalah tadi itu hirsun, orang itu tamak dalam pengertian kalau belajar mulai jam 7, jam setengah 7 sudah datang ya, sungguh-sungguh. Ijtihadun, bergerak menggunakan akal pikirannya, menggunakan tangannya untuk menulis, menggunakan matanya untuk membaca. Ayat Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, perintahnya Iqra, menggerakkan mata, menggerakkan pikiran, hati kita untuk belajar ilmu Allah. Karena itu Rasulullah SAW menekankan bahwa orang-orang yang berilmu kemudian dia wafat, maka dia meninggalkan amal jariah. Idza mata ibnu adama in qata'a amahu illa min talatin shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulahu. Untuk melahirkan generasi yang soleh juga perlu bergerak. Nabi pun menerima wahyu tidak diam, menjemput di Gua Hira, ya, bertafakur. Nabi berdakwah juga bergerak dari satu daerah ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah, ke Habasyah, ke Syam. Nabi bergerak. Karena itu marilah ya, kita gunakan semua yang diberikan Allah kepada kita, kita gerakkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya, perang melawan musyrik. Ya, ini bulan yang waktu itu ada peperangan ya. Meskipun sebenarnya tidak boleh ada perang ya.
Tidak ada pertengkaran, nggak boleh ada konflik di bulan Dzulqa'dah ini ya. Apalagi Dzulhijjah ya. Maksudnya agar bulan ini digunakan untuk kebaikan. Kecuali memang kita seperti kasus di Palestina ya. Mereka diserang oleh Israel maka harus mempertahankan diri ya. Tidak ada pilihan lain kecuali melawan mereka ya. Kita doakan semoga mereka yang wafat syuhada ya, yang masih ada diberi kekuatan lahir batin untuk bisa mempertahankan diri dan atas wilayahnya. Kemudian yang berikutnya adalah larangan berbuat zalim. Tadi sudah. Artinya bulan-bulan ini kita gunakan untuk melakukan amal kebaikan karena amal kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan ini adalah amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Dan yang terakhir adalah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka yang sungguh-sungguh bertakwa. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani rohani, jiwa raga sukma kita ini sehat, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita selagi kita diberikan kehidupan di dunia ini. Dan semoga sisa hidup kita ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat luas, dan bermanfaat untuk orang lain. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita gunakan kesempatan khutbah kedua ini di bulan yang sangat baik ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita di siang hari ini diamini oleh para malaikat, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dimudahkan untuk mencapainya dan dikabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wahdina wa yassir huda lana. Allahumma ij'alna dzakkaran laka wa syakkaran laka midwa'an laka muhbitan ilaika awwaham muniba. Rabbana taqabbal taubatana wa ajib da'watana wahdi qalbana wa tsabbit hujjatana wa saddid lisanana waslul sahimata suduruna. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birin was salamata min kulli syarrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farastah wala aiban ila satartah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wal nafiya salahun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah engkau tidak mengampuni dosa kita ya Allah. Dosa-dosa kita semoga diampuni di bulan yang sangat baik ini ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan di dalam hidup ini untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan bermanfaat untuk umat. Ya Allah, berilah kami kecukupan rizki ya Allah untuk bisa menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Diberikan kecukupan rizki untuk bisa mengikuti ibadah kurban ya Allah, menyembelih binatang ternak sebagaimana syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, khusyukkanlah sholat kami, semakin hari semakin baik ibadah kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami, keluarga kami, saudara kami ya Allah. Ya Allah, jika andaikan Engkau nanti akan mengambil nyawa kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.